Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Idel Waldelmi, SEIMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dani, saya di sini sebagai presenter yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang judulnya ialah penjelasan mendalam PowerPoint regulasi bank dan lembaga keuangan non-bank yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengantar regulasi keuangan. Definisi dan tujuan. Regulasi keuangan merupakan kerangka aturan yang menjadi aturan main dalam sistem keuangan. Tujuannya bukan sekedar membatasi, tetapi memastikan sistem keuangan berjalan dengan sehat. Stabilitas sistem mencegah kegagalan sektor keuangan yang dapat merambat ke sektor real. Perlindungan konsumen memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh praktik tidak fair dari lembaga keuangan. Prinsip dasar transparansi memastikan semua informasi relevan tersedia bagi konsumen dan investor untuk mengambil keputusan. Akuntabilitas. Lembaga keuangan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pemangku kepentingan. Keadilan. Mencegah diskriminasi dan perlakuan tidak fair terhadap konsumen atau pesaing. Kepatuhan. Memastikan lembaga keuangan mematuhi aturan yang ditetapkan untuk mencegah risiko sistemik. 2. Regulasi perbankan. Peran otoritas. Bank Indonesia fokus pada kebijakan moneter, stabilitas nilai rupiah, dan kelancaran sistem pembayaran nasional. OJK mengambil alih fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan dari BI sejak 2013. Mengatur dan mengawasi kesehatan bank secara individual. LPS tidak hanya menjamin simpanan tetapi juga berperan dalam resolusi bank gagal dengan metode least cost resolution. Signifikasi regulasi perbankan. Bank adalah institusi dengan resiko sistemik tinggi. Kegagalan satu bank dapat memicu efek domino. Ini terjadi karena bank menggunakan dana pihak ketiga, masyarakat, untuk operasional dan memiliki keterkaitan tinggi dengan instansi keuangan lain. 3. Regulasi utama dan aspek perbankan. Landasan hukum. Undang-undang perbankan dan Undang-undang OJK bersifat komplementer. Undang-undang perbankan mengatur kerangka dasar industri, sementara Undang-undang OJK mengatur otoritas pengawasannya. Aspek krusial. Permodalan. CAR Capital Adequacy Ratio minimum 8% dari ATMR menurut Basel. Indonesia menerapkan 12-14% sebagai buffer tambahan. Manajemen risiko mencakup risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.
APU PPT mengharuskan bank menerapkan prinsip KYC, Know Your Customer, termasuk identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi untuk mencegah pencucian uang. 4. Regulasi lembaga keuangan non-bank. Karakteristik unik. Setiap LKNB memiliki karakteristik bisnis dan risiko berbeda, sehingga membutuhkan regulasi spesifik. Misalnya, asuransi lebih menekankan pada aspek solvabilitas dan pengelolaan risiko klaim. Sementara dana pensiun fokus pada pengelolaan investasi jangka panjang. Signifikasi regulasi. Meskipun secara individual LKNB tidak sepenting bank, secara kolektif mereka mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Kegagalan LKNB besar seperti perusahaan asuransi dapat menimbulkan dampak sosial luas. 5. Fokus pengaturan LKNB. Aspek pengaturan, uji kelayakan dan kepatutan, memastikan pemilik dan pengelola LKNB memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi baik. Rasio solvabilitas asuransi, risk based capital RBC, minimal 120% untuk memastikan kemampuan membayar klaim. Rasio pendanaan dana pensiun, memastikan aset program pensiun cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Standar internasional. Adopsi standar internasional seperti ICP untuk asuransi membantu meningkatkan kredibilitas industri keuangan Indonesia di mata global. 6. Tantangan di era digital. Vintage dan implikasinya. Vintage menawarkan efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan risiko baru seperti keamanan cyber dan perlindungan data. Regulatory sandbox. Pendekatan inovatif ini memungkinkan vintage beroperasi dengan aturan terbatas selama periode uji untuk menilai dampak dan risiko sebelum regulasi penuh diterapkan. Keseimbangan regulasi. Tantangan terbesar adalah menciptakan regulasi yang tidak terlalu ketat hingga menghambat inovasi, namun cukup kuat untuk melindungi konsumen dan sistem keuangan. 7. Harmonisasi regulasi, ABIF dan integrasi regional. ABIF memungkinkan bank-bank berkualifikasi QABS beroperasi lebih leluasa di negara ASEAN lain, meningkatkan persaingan dan efisiensi di tingkat regional. Basel III dan kecukupan modal. Selain CAR, Basel III memperkenalkan rasio tambahan seperti LCR, Liquidity Coverage Ratio, dan NSFR, Net Stable Funding Ratio, untuk memperkuat ketahanan bank. Adopsi IFRS, standar laporan keuangan internasional, meningkatkan transaksi dan komparabilitas laporan keuangan lembaga Indonesia dengan standar global. 8. Studi kasus, Jiwasraya dan Asabri. Investasi pada instrumen berisiko tinggi tanpa due diligensi yang memadai menyebabkan kerugian negara triliun rupiah dan ketidakmampuan membayar klaim atau manfaat. Bank Senturi. Kasus ini menunjukkan
kompleksitas penanganan bank gagal, pentingnya koordinasi antar regulator, dan dampak politik dari keputusan penyelamatan bank. Vintage ilegal menunjukkan gap regulasi dalam mengantisipasi inovasi teknologi dan pentingnya meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah regulasi keuangan bukan sekadar soal mengatur, tetapi tentang menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Keseimbangan antara perlindungan konsumen, stabilitas sistem, dan ruang untuk inovasi menjadi kunci utama kesuksesan regulasi. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat yang saya sampaikan. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak dosen Idel Wadalmi selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian materi yang kurang memadai, harap dimaklumi. Dan saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.